Tadi pagi saya sudah melayani Tuhan di tempat ini. Tema kita sama, bicara tentang steward, yaitu bicara tentang pelayan. Nah kalau bicara tentang pelayan memang ini kategori temanya untuk orang yang sudah matang dalam Tuhan. Oke, kalau bicara tentang hal ini maka lebih fokus kepada pelayan-pelayan Tuhan. Nah sering sekali jemaat bertanya sama saya, Pak apakah saya sebagai jemaat tidak bisa melayani Tuhan? Bisa, bukan hanya WL, singer, pemain musik, greeter usher atau penerima tamu. Kita datang aja duduk bisa melayani Tuhan. Sekarang saya mau tanya ibu, bapak semua yang ada di tempat ini. Sebelum saya ngomong saya kenalin dulu deh nama saya deh. Terlalu jauh nanti ngomongnya. Nama saya Petra Vanggidai, istri Yola, orang Sunda, Jawa, Tionghoa. Istri. Kami dikaruniakan 2 orang putri. Yang pertama Kalista Laura Vanggidai, yang kedua Shalomita Laura Vanggidai. Artinya yang pertama yang terindah Tuhan berikan tuh Petra dan Yola. Yang kedua Shalomita Vanggidai, itu kedamaian turun buat Yola dan Petra. Udah cukup 2 aja cukup. Yang penting berkualitas ya. 2 saja ngerepot banget gitu ya. Saya selalu bilang begini, hidup ini tidak pernah tidak ada masalah, selalu ada masalah. Orang tidak menikah ada masalah. Orang menikah ada masalah. Orang menikah tidak punya anak ada masalah. Orang menikah ada anak tambah masalah. Karena ada anak pasti tambah lagi masalah. Anak udah selesai, ada cucu, ada masalah lagi. Jadi kita tidak ada orang yang tidak ada masalah. Semua pasti ada masalah. Oke, tadi saya sudah bicara di depan barusan dan tadi pagi saya sudah bicara. Tapi saya yakin kalau firman Tuhan yang sama pasti berkatnya bisa beda. Begini, kalau kita datang ke tempat ini apakah bisa melayani Tuhan? Bisa. Dari rumah kita sudah siapkan hati kita untuk berdoa. Kita udah berdoa, kita siapkan hati kita untuk supaya datang ke tempat ini dengarkan firman Tuhan. Sekarang saya mau tanya dulu jujur ya, jujur. Jemaat Tuhan di tempat ini. Siapa yang dari rumah berdoa untuk datang ke tempat ini? Coba angkat tangan. Oke, puji Tuhan, makasih Pak. Ya, puji Tuhan. Yang tadi langsung datang, yang tadi ini itu berarti yang lain gak berdoa kan gitu ya. Ya kan tadi kalau ngangkat tangan yang lain enggak dong berarti kan. Oke, yang enggak ngangkat tangan tadi, terus kemudian duduk di tempat ini, waktu duduk sebelum acara dimulai dan duduk di tempat ini langsung berdoa, ada enggak? Ada. Oh ya, semua ternyata gitu ya. Yang lain malu-malu ya. Ingat baik-baik ya. Nih saya kasih tahu nih, sederhana aja nih. Saudara yakin enggak kalau saudara datang ke sini bukan jadi penonton? Setuju enggak? Oke, sekarang saya mau tanya, motivasi kalian datang ke gereja apa? Bertemu dengan Tuhan kan? Sekarang saya mau tanya, Tuhan itu berwujud apa roh? Kalau dia berwujud, wujudnya kayak siapa? Setan itu berwujud apa roh? Mau tahu berwujud gak? Ngaca. Ini kayaknya nih orang nih setannya gitu. Allah itu tidak berwujud, Allah itu roh. Nah sekarang masalahnya, kalau spirit kita gak siap, kamu gak bisa ketemu Tuhan secara khusus. Tidak merasakan hadirat Tuhan. Nah ingat baik-baik nih. Kita apakah datang ke tempat ini untuk apa? Cari Tuhan. Ngapain kita datang? Bukan sebagai penonton. Bukan nonton yang ada di depan. Di depan worshiper, WL single worshiper, saya worshiper. Saudara semua bukan penonton, kita juga worshiper. Yang menjadi penonton Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Habis ini gak ada ibadah lagi kan? Ya udah sampai jam 5 khotbahnya kalau begitu ya. Jadi kalau kita dari rumah nih, ini contohnya ini sederhana banget nih. Teori yang sangat sederhana banget ini. Dari rumah kita siapkan hati kita, Tuhan aku mau datang ke rumahmu Tuhan. Aku mau diberkati Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, WL singer diberkati, pembicara diberkati. Aku mau rasakan hadirat Tuhan. Jadi waktu kita datang ke gereja ini, kamu dengar pendetanya ngarang ngidul ngomongnya apapun juga, kamu tetap diberkati Tuhan. Karena sebelum pelayanan dimulai saja, engkau sudah rasakan hadirat Tuhan. Dan pendeta itu bicara, ada kalimat yang saudara bisa pegang dan kemudian sudah tanam dalam hatimu, kamu bisa keluar, kamu bertumbuh dalam Tuhan. Pujian penyembahan membawa engkau makin datang pada Tuhan makin kuat lagi. Jadi kita datang, kita sudah siapkan hati kita pada Tuhan. Saya yakin itu menjadi tanah yang baik. Benih itu ditabur akan bertumbuh berkali-kali lipat. Ada yang 100, ada yang 60 dan ada 30. Saya yakin hidup kita tidak flat tapi selalu progresif. Yang setuju katakan. Dalam ibadah itu sentuh 3 aspek. Emosi, logika dan spiritual. Lihat perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Orang kalau datang ibadah butuh logika kan? Butuh logika ya. Tapi terlalu gunakan logika terlalu tinggi bahaya juga. Ini biasanya orang-orang yang terlalu pintar dengarkan khotbah begitu. Klaster jemaat itu gampang dilihat kok. Saya khotbah di beberapa gereja kelihatan kok. Jemaat yang middle up sama jemaat yang middle low. Middle below ya pasti ada kelihatan tuh.
Kalau jemaat yang middle up beda, dengarkan khotbah, dia dengar dulu agak lama, panjang baru dia ketawa. Lama banget ketawanya dia. Dicerna dulu nih kayak bener apa enggak. Terlambat lu kadang-kadang lu. Tapi kalau jemaat yang middle lo beda, belum khotbah udah pada ketawa. Tuh hebat tuh. Biasa ya itu dia. Kalau jemaat yang middle up itu, dengarkan khotbah ngomong aminnya pelan dia. Baru pelan, amin. Baru gitu dia. Lambat dia. Dia cerna dulu baru dia amin. Kalau middle lo beda. Belum khotbah, amin, amin. Aminnya kecepatan juga jadi masalah. Kalau datang beribadah gunakan logika juga terlalu kuat bahaya loh. Wah nih kayaknya nih khotbah nih kayaknya masuk logis saya nih. Oh ini bisa diterima nih. Itu pendeta tuh khotbahnya logis banget ya buat kita didengar ya. Iya. Tapi ketika khotbah itu di luar dari logika kita, terus kemudian ini unlogic banget nih. Ini irasional banget nih. Mana mungkin 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Susah kita. Akhirnya kita mulai nih pikiran dan pikiran kita. Tidak semua Alkitab itu adalah firman Allah. Waduh gentar loh saudara. Saudara mulai pikir-pikir. Di Amerika udah begitu konsepnya sekarang. Alkitab bilang Alkitab tidak semuanya benar. Serem kamu. Dan sekolah teologianya bukan sekolah teologi yang ecek-ecek. Yang serius sekolah teologianya. Profesor yang pintar-pintar udah pada mati. Yang sekarang profesor kacau balau semua. Masa saya yakin kalau di sini aman semua. Ya, supaya aman lah pokoknya kita pulang ya hari ini. Loh, gunakan logika penting loh. Selesai. Terlalu gunakan logika, jadi kita susah untuk mengerti tentang kebesaran Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, aspek emosi. Datang beribadah butuh emosi iya, tapi kalau emosi terlalu berlebihan jadi masalah loh. Berdoa nangis, baca firman Tuhan nangis, memuji Tuhan nangis, kasih persembahan pulang sambil nangis. Wah itu jadi masalah juga loh. Emosi terlalu berlebihan hati-hati loh, setan masuk. Gunakan emosi terlalu berlebihan setan masuk. Waduh. Kalau saya rasakan hadirat Tuhan gemetar. Mau gemetar juga setrum tuh. Kursi setrum tuh. Nggak begitu ngikut Tuhan. Pak kalau ikut Tuhan merindingnya. Ke kuburan juga merinding bos. Enak aja. AC kedinginan juga merinding. Nggak begitu ikut Tuhan. Tuhan tuh nggak begitu kok. Tuhan tuh biasa aja. Bukan masalah merinding. Kita keluar hidup kita berubah atau tidak. Kalau ikut Tuhan tuh keluar hidup berubah. Nggak merinding nggak apa-apa tapi berubah. Ini merinding gak berubah-berubah, kedinginan masuk angin. Ada-ada aja. Gak usah terlalu berlebihan lah. Emosi terlalu berlebihan setan masuk loh. Setan masuk loh. Emosi terlalu berlebihan setan masuk. Pak saya lihat sesuatu, lihat apa kamu? Saya lihat sesuatu pak, apa yang kamu lihat? Tahu pak gak kelihatan, ya gak lihat dong kalau begitu. Aneh nih, emosi terlalu berlebihan repot loh. Ikut Tuhan gak bisa begitu. Ikut Tuhan juga kalau spiritual terlalu tinggi bahaya. Biasanya orang kalau rohaninya makin kuat, makin tinggi, biasanya cepat dipanggil Tuhan. Biasanya begitu. Baca Alkitab. Lihat Henok. Henok itu bergaul erat dengan Tuhan. Saking bergaul erat dengan Tuhan cepat dipanggil Tuhan. Makanya sering sekali kita bilang, ini orang baik banget, cepat banget hidupnya ya. Tapi orang mati kok lu gak mati-mati ya. Orang jahat gitu ya, orang jahat. Kok lu gak mati-mati. Yang mati justru orang baik terus begitu loh. Orang kalau spiritnya terlalu tinggi, biasanya cepat dipanggil Tuhan. Oke, lihat baik-baik. Ikut Tuhan jangan terlalu juga tinggi spiritual, itu bahaya juga loh. Datang ke gereja menghakimi langsung loh. Ngelihat anak muda datang pakai celana jeans sobek-sobek, tato, anting, neraka nih orang. Judging aja orangnya, gitu tuh. Ini datang beribadah gini, mata lihat ke sini, hati begini. Ini pendeta norak banget, salah tuh pasti tuh. Tapi ngeliat ibu-ibu datang rambutnya digonde bagus disaksak luar biasa pakaian ditutup semua surga enak aja mana ada yang begitu. Judging terlalu berlebihan tuh. Hati-hati loh spiritual terlalu tinggi bahaya juga loh. Ikut Tuhan tuh gak buat begitu kita. Tuhan tuh gak pernah ngajarin kita terlalu berlebihan. Semuanya itu cukup lewati takaran yang benar. Dengarkan firman Tuhan gunakan logika. Yes waktu dengar logika nggak masuk secara logika, gunakan spiritmu di dalamnya, spiritualmu di atas dalamnya. Dan ketika engkau menggunakan spiritualmu, imanmu bertumbuh, di situ emosimu terlibat di dalamnya. Artinya 3 aspek ini harus berjalan secara simultan. Dalam bahasa ilmiah secara simultan, dalam bahasa yang sehari-hari harus berjalan bersama-sama. Nah yang mengikat 3 aspek emosi, spiritual dan logika hanya satu kata, iman. Iman kepada siapa? Kristus sebagai center. Yang setuju katakan? Hari ini nih kita mau mendengarkan nih firman Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita tahu sekarang area ini terjadi luar biasa loh. Paris ya, ini gila. Itu orang gila itu. Tapi orang bilang gini, Pak, itu ISIS Pak. Saya gak mau pusing dengan ISIS. ISIS, usus, apa segala macam saya gak mau pusing. Tapi bagi saya di balik itu ada roh lain, setan yang bergerak di dalamnya.
Mana mungkin orang kalau nggak dirasuk setan cara bunuh orang begitu. Dia bunuh orang bisa begitu loh. Kalau nggak setan yang kuasai siapa? Hati-hati, musuh kita hari ini bukan manusia. Musuh kita hari ini roh lain, yaitu setan. Dan saya mau sampaikan, setan akan bekerja lebih keras lagi di luar dari apa yang kita pikirkan. Karena kenapa? Setan sebentar lagi akan pulang ke rumahnya. Yesus akan datang kedua kali. Kapan dia datang? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia akan datang. Jangan khotbahkan kapan dia datang dan bagaimana caranya dia datang. Tidak penting. Yang penting adalah siapkan hatimu kapan dia datang. Seperti wanita bijak, wanita bodoh. Sama-sama bawa pelita, satu bawa minyak, satu tidak bawa minyak. Hari ini tidak penting. Ada orang yang bilang ini, Pak saya tahu Yesus akan datang Pak. Kapan? 2017. Dia mau tahu 2017. Kalau dia tahu Yesus datang, itu berarti Allah berkata. Anak manusia tidak tahu, malaikat tidak tahu. Kalau ada yang tahu, itu berarti besannya Bapa. Nggak usah cari tahu lah. Tidak ada yang tahu. Hari ini kita siapkan hati kita. Dan kalau Yesus datang sebentar lagi, kapanpun dia mau datang. Nanti malam dia datang, selesai saya khotbah dia datang. Kapanpun dia datang, saya mau sampaikan. Jemaat di tempat ini, semua pasti akan diangkat oleh Tuhan. Kecuali yang gemuk dilepas keberatan. Nggak begitu. Malaikat siap ngangkat yang paling terberat dalam hidupmu. Ngangkat paling dia bilang overweight. Oke, itu berarti ada masalah serius. Tapi saya lihat bangsa kita, bangsa yang diberkati Tuhan. Eropa, Amerika akan menjadi bangsa yang hijau nanti di kemudian hari. Saya tidak bicara begini berdasarkan logika saya, tapi ada dasar Alkitab ya. Abraham, Allah pernah ngomong sama Abraham bilangnya begini, Abraham, Ismail itu anakmu ya. Jangan bilang itu bukan anakmu, itu anakmu. Aku akan membuat dia jadi bangsa yang besar, Ismail. Dia seperti keturunan seperti langit, bintang di langit, pasir di lautan. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan diberkati Tuhan juga loh. Lihat Timur Tengah, minyak gak mungkin habis. Kekayaannya luar biasa di Timur Tengah. Terus dia bilang apa? Tapi dia seperti keledai liar. Dia akan pegang pedang, dia akan ribut dengan orang-orang di dalam rumahnya. Artinya apa yang terjadi dengan Timur Tengah hari ini? Nubuatan Allah sedang digenapi. Kenapa Indonesia tidak digenapi? Karena gak ada di Alkitab. Jadi Eropa, Amerika akan tergeser lagi ke sana. Tapi puji Tuhan ada pengharapan yang luar biasa. Tiongkok, India, negara dengan jumlah penduduk terbesar, luar biasa. Sekarang Tiongkok mengalami revival. India mengalami revival. Indonesia ada kaki dian. Indonesia ada kaki dian. Dan saya mau sampaikan Indonesia sedang diberkati Tuhan. Perlahan demi perlahan kita tetap eksis. Dalam krisis ekonomi global, settle kita luar biasa loh. Ekonomi kita masih oke. Progres dia akan naik. Inflasi kita tidak terlalu besar, tapi margin kita cukup baik pertumbuhan ekonomi. Seluruh dunia pemimpin-pemimpin akan datang ke Indonesia, akan lihat kenapa pertumbuhan ekonomi hebat. Kita belajar toleransi yang begitu luar biasa, seluruh agama bisa menjadi satu. Ingat, bukan karena Jokowi dan menterinya hebat, tapi karena ada jemaat gereja di tempat ini. Ini kan ada Pak Petrus saja gue ngomong. Enggak, saya kasih dulu. Di mana ada orang benar, tempat itu pasti diberkati Tuhan. Saudara perhatikan, Potifar bukan orang hebat, tapi karena ada Yusuf, rumah Potifar diberkati Tuhan. Mesir bukan bangsa yang besar, tapi karena ada Yusuf, Mesir menjadi bangsa yang besar. Saya mau sampaikan, Indonesia bukan pemerintah yang hebat, tapi karena ada orang percaya berdoa untuk bangsa ini, maka bangsa ini diberkati Tuhan. Kita alamilah secara baik, believe it or not lah. Saudara dan saya kita pernah alami. Kalau saya pergi ke restoran dan restoran itu lagi kosong, sama istri saya bilang ini. Pak kalau restoran kosong makanan gak enak. Kita masuk mah berkati tempat itu. Itu restoran udah penuh, biarin berkat. Tapi kita makan gak usah pusing apa yang masuk ke dalam mulut. Karena apa yang masuk mulut turun ke perut, lari ke jamban. Gak usah pusing. Kita masuk aja makan. Masuk saya. Sama anak-anak makan. Lagi anak makan gak nyampe 5 menit, 10 menit. Mobil banyak yang datang. Rame lu. Istri saya bilang, kayaknya lu hoki punya. Gak ada hoki-hokian bagi gua. Kita cari restoran yang kosong lagi, kita makan lagi di situ. Tiba-tiba orang banyak datang. Saya bilang gini, di mana orang benar pasti diberkati. Maka saya pengen ngomong sama owner yang punya restoran, gara-gara gua diberkati. Gratisin gua lo. Saudara yakin saudara diberkati Tuhan? Berkat bukan bicara tentang materi, bicara tentang damai dan sukacita. Banyak orang punya berkat tapi belum ada damai. Tapi ada orang yang berkatnya biasa saja tapi ada damai. Nilai damai tidak bisa diukur dengan apa yang kamu miliki. Tapi diukur berdasarkan ada Kristus dalam hidupmu. In Kristo, ketika Yesus ada dalam dirimu ada damai dan sukacita. Ada amin?
Puji nama Tuhan. Itu baru pendahuluan. Yuk kita masuk firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat 1 sampai 15. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai 15. Kita baca di ayat yang pertama. 1, 2, 3, ya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak. Sekali lagi kita akan baca. 1, 2, 3, ya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima apa? Stop. Udah cukup. Saya kasih tahu ya. Kita melayani bukan karena anugerah Tuhan. Kita hidup bukan karena anugerah Tuhan. Gunakan kalimat yang benar. Anugerah hanya diperuntukkan untuk 2 hal. Pengampunan dosa dan keselamatan. Anugerah tidak bisa diumbarkan dengan cara hidup kita. Wah, saya hidup karena anugerah Tuhan. Bukan, kamu hidup oleh karena belas kasihan Tuhan. Hari ini kita bisa dikasih rumah, perusahaan yang luar biasa, pekerjaan yang luar biasa, istri yang luar biasa. Tuhan berbelas kasihan aja kasih berkat buat kita. Bukan karena anugerah Tuhan. Tapi kamu yang berdosa diselamatkan karena anugerah Tuhan. Karena kenapa? Manusia berdosa, susah cari Tuhan. Karena manusia berdosa, dia hidup dengan dosa. Dan dia ketika buat dosa, dia tidak merasa bersalah. Dan dia ada dalam kubangan dosa itu. Tapi ketika ditarik oleh Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Anugerah Tuhan hanya untuk pengampunan dan keselamatan. Tapi engkau hidup hari ini oleh karena belas kasihan Tuhan. Jadi saya melayani oleh karena apa? Bukan karena anugerah Tuhan. Tapi saya melayani Tuhan karena Tuhan bermurah hati mempercayakan pelayanan ini buat saya. Hari ini kita melayani Tuhan karena Tuhan bermurah hati mempercayakan pelayanan bagi kita. Siapakah yang melayani Tuhan? Mereka yang sudah merasakan anugerah Tuhan. Siapakah mereka? Yang hidupnya tidak lagi hidup di dalam dosa. Kemungkinan sih bisa jatuh, tapi hidupnya semakin hari semakin lebih baik lagi. Yang setuju katakan, jangan sekali-kali melayani Tuhan kalau belum pernah mengecap kebaikan Tuhan. Jangan bilang Tuhan baik kalau belum pernah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau engkau sudah mengecap kebaikan Tuhan, engkau bilang God is good all the time. Saya tidak pernah bermimpi jadi pendeta tuh. Mana pernah bermimpi. Saya pecandu narkoba kok. Semua jenis narkoba saya pakai. Jangan melotot gitu. Ini pada ngeliat kayaknya lagi make nih, gitu loh. Ini Om Sis nih, kayak obat masih sisa tadi malam nih. Nggak begitu dong ngomongnya. Iya, semua jenis narkoba apa sih nggak saya pakai? Semua saya pakai. Jenis narkoba apapun saya pakai. Semua jenis narkoba saya pakai. Habis-habisan saya jualan narkoba Jakarta, Singapura, Jepang. Jepang, Detroit, Washington DC. Baltimore, Delaware, Philadelphia, New Jersey, New York. Jualan narkoba saya. Dari satu tempat ke satu tempat. Habis-habisan saya. Papa mama punya anak 5 orang laki-laki, 3 orang overdosis. Mama dokter, anaknya suka minum obat. Ibu saya seorang dokter, tapi sebagai seorang pengajar. Dia lulusan John Hopkins University di Baltimore yang terbaik, S3. Zamannya Pak Harto ditempatkan oleh pemerintah Indonesia mewakili Indonesia di Amerika untuk WHO. Dan dia berangkat ke sana. Dulu jadi sekretaris Menteri Kesehatan waktu zamannya Pak Suharto Besi sebagai Menteri Kesehatan. Mama pergi ke sana, anak-anak dibawa ke sana. 3 orang dibawa ke sana. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Saya nomor 4. Nomor 3 dibawa, sekolah teologi. Saya tidak dibawa. Nggak tahu juga kenapa begitu. Yang lain tinggi, hidungnya mancung putih. Saya sendiri yang pendek hitam. Nggak tahu juga kenapa begitu. Saya. Oh ya bisa. Ini stok lama kayaknya Pak ya. Semangat banget Pak ketawanya Pak. Ya saya nggak pernah bermimpi jadi pendeta juga sih, nggak pernah bermimpi gitu loh. Hancur saya udah jadi orang gila. Tuhan ajar saya seperti binatang. Udah kayak orang gila saya. Saya tidur air liur saya nggak dikit tapi udah banyak tuh. Gila, udah gila saya. Udah ngomong sendiri-sendiri saya. Karena semua jenis narkoba saya pakai. Kalau pakai sabu-sabu gak tidur 3 hari, mata sampai melotot, foto saya di masa lalu selalu ada di dompet. Kalau udah mulai jadi kurang ajar jadi pendeta, lihat. Saya bersyukur dulu ya, jadi bajingan baru jadi pendeta. Sekarang yang ngeri apa? Jadi pendeta baru bajingan. Oke. Udah gak usah dibahas lah sampai di situ aja ya. Jadi saya udah hancur-hancuran nih, hidup saya berantakan lah. Saya begitu. Tuhan jamah saya loh. Ibu saya bawa saya ke rumah sakit jiwa, ditanya. Dokternya bilang begini. Dokternya itu adalah mahasiswa ibu saya di UI. Ibu saya ngajar pasca sarjana di UI. Dia bilang, ibu saya tuh, mami, ini anaknya siapa Mi? Kan gak sopan jawabannya begitu. Ya anaknya saya. Kok jarang muncul ya? Kok beda sendiri sama yang lain?
Wah gue kayaknya anak pungut nih, perasaan saya. Anak mami kalau nggak gila mati. Jadi ingat saya gila. Di mobil saya tanya, mah itu dokter bilang saya gila. Siapa yang bilang? Dia yang gila, bukan kamu. Tapi dia nangis loh, Tuhan jamah saya loh. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang begini, Tuhan kalau engkau mau angkat nyawaku, angkat nyawaku. Saya nggak pernah berdoa, saya ngomong. Tapi kalau Tuhan mau pulihkan saya, pulihkan saya. Saya bernazar jadi pendeta. Yang kedua dijawab, ya jadi begini. Ini pengalaman pribadi loh. Saya masih ingat banget tuh. Tahun 1996-97. Saya datang KKR ke Bang Penin yang khotbah John Hartman. Dia masih sehat, dia khotbah. Baru dia khotbah, baru doa pembukaan dia khotbah, saya maju ke depan. Saya angkat tangan. Dia kaget ngeliat saya juga kaget, gede banget dia. Gede banget ya orang. Dia kaget ngeliat saya, maksudnya ngapain juga lu maju ke depan begitu loh. Saya maju bukan karena dia, saya maju karena Tuhan sudah jamah saya dari rumah. Roh Kudus sudah bicara dalam hati saya, dia pimpin saya maju ke depan loh. Saya dipulihkan Tuhan. Saya ambil sekolah teologi 7 tahun setengah, S1, S2, 7 tahun setengah. Sekarang lagi ngambil ongoing untuk ambil S3. Nggak gampang loh. Karena lewat fase itu 19 tahun melayani Tuhan sampai hari ini saya bilang Tuhan itu baik. Hatiku nggak pernah tawar lagi melayani Tuhan. Karena kenapa? Nggak ada pujian lagi. Melayani Tuhan nggak minta pujian lagi. Kamu mau kritik saya terima. Kamu puji saya, aku pun juga tidak jadi jumawa. Tidak overconfidence. Biasa saja hatiku. Kalian puji pendeta, dia senang saat itu. Sampai di mobil flat. Percayalah, percaya. Hebat Bapak khotbahnya. Udah besok pulang flat. Dia masuk mobil udah gak inget lagi. Siapa yang inget kamu? Khotbah Bapak dahsyat Pak. Waktu Bapak khotbah ada jemaat bilang gitu sama saya. Waktu Bapak khotbah saya lihat ada api, kebakar dong gua. Terlalu berlebihan loh. Gak tawar hati loh. Hati kita jadi tenang loh. Melayani Tuhan hari ini kalau kita tawar hati, big question dengan pelayananmu. Jangan-jangan kamu salah menempatkan dirimu dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan gak begitu. Melayani Tuhan bukan bayar hutang sama Tuhan. Hanya bukti ucapan syukur karena engkau sudah ditolong Tuhan. Mau bayar hutang sama Tuhan sampai kapan gak mungkin lunas. Orang darahnya tertumpah buat saudara. Saudara kalau mau bayar hutang buat dia, kamu juga harus disalibkan. Mana bisa kita disalibkan? Yesus disalibkan untuk seluruh umat manusia. Tapi darahnya tertumpah hanya untuk orang pilihan Tuhan. Dan darahnya tertumpah untuk saudara dan saya. Yang setuju katakan. Jadi kita gak tawar hati ya. Kadang-kadang kalau kita khotbah yang hadir ribuan orang tuh ya. Wah hebat loh. Kadang-kadang jemaat gak pernah tahu ya kalau pendeta tahu apa yang terjadi di tengah jemaat. Gak ada yang tahu. Jemaat tuh kadang-kadang kalau ngantuk tuh sembunyi di depan kepala orang begini-begini. Dari sini kelihatan jelas. Kelihatan banget. Kelihatan. Dari sini jemaat yang lihat tapi kosong kelihatan juga dia. Ngerti gak Pak? Enggak. Jadi jemaat tuh hebat-hebat Pak Petrus. Jemaat tuh kalau hebat ya. Kalau sambil dengar khotbah tuh tangan begini beben. Jadi waktu amin. Padahal tangannya lagi begini-begini beben. Waduh bahaya banget tuh jemaat. Ingat baik-baik ya. Hati kita jadi beda loh. Kalau udah kenal Tuhan. Melayani Tuhan tuh nothing tulus. Asik loh. Gak ada beban lagi loh. Mau cari duit nih melayani Tuhan. Saya kasih tahu tadi pagi saya sampaikan. 19 tahun saya melayani Tuhan, tiap hari ada pelayanan, hari Minggu minimum 4 atau 5 kali saya khotbah. Kita kumpulin yuk uang yang dari dapat kita berkat ini. Saya kasih tahu, bisa gak saya beli rumah hari ini dengan harga M? Gak mungkin bisa lah, percaya. Mana mungkin bisa, dari mana? Kumpulin uang berkat dari pelayanan, bisa gak kita beli rumah? Gak bisa. Tapi nyatanya hari ini saya punya rumah, punya fasilitas. Anak-anak mau keluar negeri saya sekolahkan. Sekarang sekolahkan di internasional saya kasih juga. Artinya apa? Tuhan punya segala cara untuk memelihara hidup kita. Ketika kita tahu bahwa pelayanan itu adalah dari Tuhan dan Tuhan bermurah hati mempercayakan itu, kita gak mungkin tawar hati. Karena kenapa? Kita gak butuh respon. Tapi yang paling penting nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan nih buat Tuhan Yesus. Saya pernah khotbah, biasanya kalau diundang khotbah siapa yang duluan itu dari kehendak Tuhan tuh. Diundang khotbah di Tanjung Priok berapa tahun yang lalu saya. Waktu saya datang, Tuhan Yesus, yang datang cuma 10 orang. Itu masuk ke gerejanya gang. Jadi kalau saya masuk itu, udah masuk ke tengah, ada mobil mundur lagi loh. Mobil udah lewat, baru masuk lagi. Ada mobil mundur lagi, nggak khotbah tuh. Karena gereja ini tengah gang. Pak Pendeta udah di mana? Udah dari tadi. Kok belum masuk? Mobilnya datang terus. Dia berhenti di sana baru saya masuk ke dalam. Aduh mobilnya pas. Saya masuk mobil itu di tempat dia buat gereja tuh lorong kecil sekali cukup di situ. Masuk saya khotbah. Saya udah siapin tema nih, pas saya masuk.
Aduh kasihan lampunya redup. Saya lihat gembala sidangnya udah tua lagi. Anak muda, lo khotbah di sini. Iyalah orang udah datang ke sini Pak. Masuk saya. Yang datang cuma 10 orang. Encim 7, AP 3. Wah parah lo. WL anak muda 1, singer 2, pemain musik 1, cuman keyboard 1. Itu masih muda-muda. WL-nya pumpin pujian semangat minta ampun. Encim cuma wah kacau nih saya bilang nih. Saya mau khotbah apa nih? Tuhan kasih saya hikmat loh. Sampai di mimbar saya bilang, tema kita, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Udah bawa tanah nih kelihatan. Khotbah saya, aduh saya khotbah nih. Saya khotbah, sepanjang saya khotbah, itu WL singernya pemain musik, amin, amin. Saya bilang, dari tadi kamu yang ini belum. Itu Encim sama Ape, semua tertidur loh. Wah tuh ajaib, padahal di depan mata saya, begini tuh, ada yang Encim begini loh. Tapi saya salut tuh ada Ape satu di depan saya sebelah kanan, dia ambil minyak warna hijau kayaknya, taruh di mata dia. Pepe udah cukup perjuangan Ape, udah cukup udah. Saya khotbah sampai saya turun, saya bilang udah cukup. Udah Ape udah mantap banget, udah bagus banget. Selesai saya khotbah, habis saya khotbah, saya turun nih. Waktu saya turun tuh tiba-tiba Encim bangun. Khotbah lu bagus anak muda. Encim kan tidur tadi saya bilang. Keluar sampai di situ tuh gembala sidangnya, anak muda, khotbah lu bagus banget, bagus. Gua tahu nomor telepon lu dari anak gua, khotbah lu bagus. Rajin kesini, saya bilang enggak, Alfa dan Omega. Pulang sama dia dikasih pisang 1 tandan loh, nih Pak Pendeta nggak bisa kasih apa-apa ya, kasih ini doang. Iya makasih pisang 1 tandan. Sampai di rumah saya bilang, nih istri saya bilang, kamu pelayanan di kabupaten mana tadi? Kalau nggak kita tawar hati loh, tawar hati. Kalau kita lihat hanya masalah seperti itu, hati kita tawar. Hari ini kita stop yuk, ikut Tuhan nggak mungkin tawar, ada sukacita. Kamu boleh kecewa dengan siapapun, nggak boleh kecewakan Tuhan. Tadi saya bilang di pagi bilang gini, kalau jemaat nggak suka sama pengurus, jemaat nggak suka sama pendeta, kamu jangan sampai nggak datang ke gereja. Kalau gereja ini milik Tuhan, kamu komplain dengan orang-orang di sekitar, kamu nggak datang ke gereja. Nanti Tuhan bisa ngomong begini, kamu yang ribut kok aku yang dimarahin. Enak aja kamu. Makanya saya bilang gini, gereja itu bukan tempat untuk ngatur bisnis. Jadi kalau datang ke gereja tulus-tulus aja, jangan ketemu sesama pebisnis mau buat aturan bisnis di sini. Di setiap komunitas kumpul orang-orang pengusaha di situ buat bisnis. Ketika mereka ribut, gereja itu jadi kosong. Gereja hanya butuh rohanimu diisi. Masalah bisnis bicara di luar gereja. Dan hari ini saya mau sampaikan, gereja hanya menyampaikan kebenaran supaya imanmu bertumbuh dalam Tuhan. Yang setuju katakan. Ayat kedua yuk kita baca yuk. Ayat yang kedua. 1, 2, 3. Iya. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh. Hebat nih, ayat kuat banget. Yuk kita baca sekali lagi pelan-pelan aja. 1, 2, 3. Ya. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan apa? Stop, tidak memalsukan apa? Bapak Ibu Saudara, saya mau himbau buat kita semua nih. Datang ke gereja itu hanya reminder aja buat kita, di-refresh sih dengar khotbah ya. Tapi saya mau sampaikan, iman kita bertumbuh bukan karena hari Minggu sering datang, bukan. Setiap hari harus ada devotion. Setiap hari harus ada hubungan baik dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, lewat baca firman Tuhan. Kalau semakin kita suka baca firman Tuhan, kita mencintai firman Tuhan, khotbah model apapun tersaring dengan sendirinya di hati kita. Filternya udah kuat. Wah tuh orang khotbah apa ya? Tapi kita tidak menghakimi juga, hati kita jadi tenang. Ingat ya, pendeta khotbah hari ini yang diserap hanya 35%. Syukur-syukur bisa keserap semua. Dari 35% tutup hanya 5%. Kita pulang kita dapat begitu doang. Nggak ada nilai sama sekali. Tapi tiap hari, every day, datang pada Tuhan. Intimasi brings holiness, holiness bring the authority, authority bring victory. Jangan harap sebuah kemenangan tanpa hubungan intim dengan Tuhan. Hari ini kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan supaya engkau tahu kebenaran mana dan mana yang tidak benar. Yang setuju katakan amin. Saya mau sampaikan ya, sebagai anak Tuhan tidak boleh saling menghakimi. Anak Tuhan harus mengakomodir orang berdosa.
Di Amerika dilegalkan LGBT, di Australia sudah ada beberapa, di Eropa juga ada beberapa negara yang melegalkan LGBT. Indonesia tidak mungkin dilegalkan, karena ada FPI dan Mujahidin. Tidak mungkin. Alkitab itu jelas kok, Alkitab yang menciptakan Adam dan Hawa. Tidak menciptakan Adam dan Jono. Hawa dan Sri, tidak. Ada orang tanya sama saya, Bapak pendeta tolak LGBT gak? Tidak. Jadi Bapak apa? Saya menerima LGBT. Untuk apa? Datang ke gereja. Supaya apa? Dengar firman Tuhan, supaya mereka dibenarkan Tuhan. Tapi mereka tidak boleh melayani Tuhan. Saya punya komunitas homoseksual yang saya layani sekarang. Komunitas ini tidak ada judging di khotbah saya. Merangkul mereka supaya mereka kenal Tuhan. Kalau kita ngelihat mereka selalu pikiran negatif, kita jadi salah loh. Karena mereka supaya dengar firman Tuhan, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Amin gak? Laki-laki dengan laki-laki disebut dengan gay, perempuan dengan perempuan disebut dengan lesbian. Laki-laki suka laki-laki dan suka perempuan disebut dengan biseksual. Orang dewasa suka anak-anak disebut dengan paedonfilia. Manusia suka dengan binatang disebut dengan zoofilia. Sekarang banyak orang kena penyakit masalah psikologi yang luar biasa. Ada Oedipus kompleks, ada Elektra kompleks dan segala macam itu masalah terjadi, saudara. Dan hari ini kita datang untuk memberikan kesejukan bagi mereka. Bukan untuk menjajing mereka. Ketika dari mimbar menjajing mereka, mereka tidak mau lagi datang ke gereja. Tapi kita rangkul mereka. Engkau lihat mereka, engkau jangan bilang, lu kayaknya sakit, gak boleh begitu. Tapi mereka harus ditata dengan baik. Waduh, ada WL saya, dulu gay, sekarang sudah punya anak 3, dahsyat. Pimpin pujian di tengah-tengah kaum homoseksual. Waktu pimpin dia bilang, ada amin, semua pada teriak, ember, kata dia begitu. Oh, hebat ya, maka saya punya strategi pelayanan. Kalau kaum homoseksual harus dilayani oleh pendeta perempuan, kalau kaum lesbian harus dilayani oleh pendeta laki-laki. Kaum homoseksual tidak boleh, kaum gay tidak boleh dilayani oleh pendeta laki. Kalau dilayani oleh pendeta laki, lama-lama dia suka sama kita. Harus melayani dengan pendeta ya, harus lesbian yang dilayani oleh pendeta laki-laki. Karena mereka tidak suka sama kita. Tapi kita sedang membangkitkan suasana itu supaya mereka jadi lebih nyaman buat kita. Saya pernah tinggal 1-2 tahun dengan kaum lesbian. Dulu waktu nakal, saya tinggal sama mereka. Mereka keluar itu hanya pakai kaos biasa tapi gak pakai daleman. Kalau ajak makan sama saya kan kelihatan semua. Dia ngeliat saya biasa, kan saya ngeliat dia getar. Kan saya normal. Jadi saya bilang tutup dong tutup. Ah masa lu sama gua aja gak, aduh. Dia biasa, dia gak rasa. Kan kita rasa sama dia. Oke, jujur nih Pak, Bu. Jujur, semua jujur. Kita menghakimi lebih banyak di pikiran kita kan. Ayo jujur. Hari ini kita keluar, kita makan siang. Mau makan di Emporium, mau makan di Pulit Jansen sini. Terserah saudara mau makan dimanapun. Jujur yuk. Ketemu dengan laki-laki. Pakai celana koko warna putih. Baju koko warna putih. Terus kemudian pakai jenggot jarang-jarang. Di sini hitam 2. Mata melotot, kopiah miring. Kira-kira apa yang dalam benak pikiran kita? Teroris kan? Ayo jujur. Pas dia lewat, teroris nih. Jujur. Terus dia jalan sama istrinya, ketutup semua, hanya matanya doang yang kelihatan. Masuk ke dalam mall, kalian, ini kayak dia nih, ini dia. Negatif kan? Kalau kita antipati sama mereka, bagaimana mereka bisa mendengar dengan firman Tuhan? Kalau engkau sudah antipati terhadap mereka, engkau harus bersimpatik sama mereka. Mereka lihat kita lihat mereka, kita gak ada rasa. Kenapa? Karena ditutup semua. Tapi mereka lihat kita, siapa yang tahu hati dia? Ingat baik-baik loh, jangan menjudging orang. Hari ini firman Tuhan ajarkan sebagai pelayan Tuhan. Sampaikan kebenaran dengan jujur, yang salah bilang yes, yang benar harus juga katakan benar. Hari ini saya mau sampaikan, anakmu salah, jangan dibilang dia benar. Salah. Anak salah, dibilang salah. Kalau perlu dipukul, pukul. Tapi penuh dengan hikmat. Orang Kristen boleh marah. Boleh. Tapi tidak boleh jadi batu sandungan. Yuk. Yesus pernah marah? Contoh. Yesus marah di mana? Bait Allah. Lihat baik-baik. Di bait Allah ada money changer. Penukar uang kan money changer bahasa kerennya. Ada money changer di bait Allah. Ada yang jualan kambing domba. Ada yang jualan apa? Burung merpati. Lihat, perhatikan baik-baik. Yesus ketemu dengan penukar uang itu, mejanya dijungkir balikan. Pertanyaan saya, orang itu tersinggung atau tidak tersinggung? Tidak tersinggung, karena nggak dicatat dalam Alkitab. Emang nggak ada di Alkitab? Coba baca. Emang ada di Alkitab bilang dia tersinggung? Nggak ada.
Jangan ditambah, jangan dikurangin. Ada nggak di Alkitab? Nggak ada. Waktu dijungkir balikan, nggak ada tuh kalimat Alkitab dia tersinggung, nggak ada. Kenapa dia nggak tersinggung? Karena uangnya bisa dikumpulkan lagi. Yang kedua, ketemu dengan kambing domba itu apa yang dilakukan sama Yesus? Kandangnya itu diobrak-abrik sama Yesus. Tapi apakah mereka tersinggung? Tidak, karena nggak dicatat dalam Alkitab. Kenapa mereka nggak tersinggung? Karena kambing domba itu kan besar-besar. Pasti dikumpulkan lagi. Lihat Yesus marah dengan yang orang yang jualan burung merpati. Yesus tidak obrak-abrik itu kandang burung merpati. Tapi Yesus katakan ambil dan bawa pergi dari sini. Tapi kalau hari itu Yesus obrak-abrik burungnya terbang, tersinggung apa enggak? Pasti Alkitab katakan mereka sakit hati. Karena burungnya terbang semua. Tapi Yesus bilang ambil dan bawa pergi dari sini. Artinya orang marah boleh tapi butuh hikmat dong. Anak dipukul di kepala dia tersinggung, dia ingat sampai tua. Pukul di badan dia tersinggung, pukul di sini nggak mungkin tersinggung. Kenapa? Pantat di sini dagingnya tebal. Butuh hikmat Tuhan hari ini. Yang setuju katakan. Lihat jemaat salah, jangan ditegor di mimbar, diajak ngomong dong berdua. Kayaknya nggak bener tuh, kayaknya bukan istri lu yang datang tuh. Pak pendeta juga tau rasa-rasa. Dia ngerti lu sesuatu yang baik. Hari ini tidak lagi model untuk menghakimi. Hari ini kita harus merangkul supaya orang itu yang terbuang bisa kembali lagi. Ingat, orang berdosa sebelum dituduh dia berdosa, dia sudah merasa berdosa. Dan maka dia harus dirangkul. Katakan Yesus penuh dengan kasih sayang buat dia. Yang setuju katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ayo lanjut. Waktu terus jalan. Harus selesai nih. Ayat 3, 4 kita akan baca yuk. 1, 2, 3 ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran apa? Ingat baik-baik, hari ini kita melayani Tuhan, jangan ada dalam pikiran kita supaya orang itu bertobat. Orang itu bertobat bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Koko cici kita, orang tua kita, Tuhan bisa jamah dengan cara apapun. Yang setuju katakan, mertua saya yang laki itu saksi Yehova, yang perempuan itu masih muslim. Waktu saya menikah sama istri saya tidak tahu background dari keluarga ini. Setelah menikah baru tahu, oke. Saya berdoa sama mertua saya yang laki, dia bilang begini, lu jangan ngomong Yesus itu Tuhan, Yesus itu hanya orang hebat aja, oke. Sekali lagi lu berdoa gitu, gue gak mau dengar lagi doamu. Saya gak mau ngelawan, karena masalahnya dia mertua saya. Kalau dia saya macam-macam, anak diambil kan saya yang repot. Gitu. Ya saya diam aja. Tapi saya layani nih mertua yang perempuan sampai terima Tuhan Yesus. Akhirnya dia dibaptis, yang baptis teman saya di Serpong. Saya bilang cari kolam renang yang dalam. Macam-macam lelepin aja udah. Enggak begitu. Nah yang wajar-wajar saja. Udah waktu dia dibaptis, suaminya bilang gini, Pet, lu racunin istri gue. Enggak, tanya aja sama dia. Mah, jawab mah. Bukan, karena Tuhan Yesus sudah jamah hati gue. Oke, dia dibaptis selesai. Yang papa ini, mertua yang laki ini, masih keras dia, gak mau terima Tuhan Yesus. Oke, kena stroke lu. Pak. Di rumah kami di Karawaci. Kita masukin ke Siloam. Saya mau berdoa, dia bilang gini, lu jangan berdoa. Kata dokter 3 hari lagi saya keluar. Yang penting lu bayar di bawah. Gak boleh berdoa, tapi yang penting bayar. Oke Pak, siap. Mantu harus nurut. Ya udah, selesai, habis. 1 bulan, 2 bulan kemudian kena stroke lu yang kedua. Biru lu. Saya lagi pelayanan biru dia. Istri saya telepon, Pak pulang Pak, Papa kena serangan lagi. Kayaknya mati nih. Kayaknya mati. Saya bilang kamu pegang jantungnya masih debar. Oh masih hidup Mama. Udah bawa aja dia ke rumah sakit Siloam. Istri saya bilang, udah kamu cancel aja pelayanan berikutnya, kamu buru-buru datang. Gak usah, saya pelayanan dulu sampai selesai. Saya datang ke situ, Papa cari kamu. Oke, saya datang ke rumah sakit. Pas saya lihat, sininya benjol. Wah kok kenapa begini nih Papa nih? Apa hubungannya jantung sama benjol? Kenapa Pak? Sini. Pepet sini duduk. Papa mau cerita. Cerita apa? Tadi Papa ke kamar mandi. Siapa suruh ke kamar mandi? Pencet dong. Suster bawa ke situ. Nggak, aku mau ke situ. Aku rasa kuat, aku ke situ. Sampai di situ kayaknya Papa kena serangan. Terus Pak jatuh. Kepala aku kena wastafel. Tapi waktu jatuh begitu saya lihat kayak ada sinar datang. Dan saya lihat kayaknya Yesus datang. Makanya saya teriak, Yesus engkau Tuhan. Puji Tuhan banget ya.
Tapi kan saya nggak boleh ngomong, saya tahan dulu nih. Yesus engkau Tuhan. Ih Pak, kan bener kan Pak? Pat, gue yakin Pat Yesus itu Tuhan. Kan dari kemarin gue udah kasih tahu. Nih, lihat ya, perhatikan baik-baik. Waktu dengar firman Tuhan ini nggak diserap nih. Kayak ilat tutup mata kita nih. Tapi ketika kita ada masalah, firman itu kayak muncul di permukaan lo. Ditutup oleh ilat zaman. Selesai. Papa yakin Yesus Tuhan? Iya. Berdoa terima Tuhan Yesus. Mama nangis, istriku juga nangis loh. Terharu lo Tuhan itu baik. Sembuh dia, sembuh. Berapa lama? Sebulan. Setelah itu apa? Dipanggil Tuhan. Dia meninggal di pangkuan istrinya, dia bilang, doa aku, kamu jaga ya. Dia telepon aku, jaga anakku ya. Dia peluk istrinya berdoa. Dia meninggal di pangkuan istrinya. Dikubur. Dia sudah ada di surga. Saya mau sampaikan. Koko, cici, adik kita, orang tua kita. Tuhan punya cara untuk memulihkan mereka. Yang setuju katakan. Ayat 5 yuk. 1, 2, 3, ya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai apa? Hari ini fokus kita melayani bukan kepada diri sendiri, tapi kepada siapa? Kepada siapa? Kristus. Hanya kepada Kristus saja kita dikuatkan Tuhan. Amin. Oke, tidak ada yang lain. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Gereja ini ada hanya buat Tuhan. Kalau ini pekerjaan Tuhan, saya yakin jemaat Tuhan akan diperluas oleh Tuhan. Kalau hari ini kita lihat sebelah sini padat, sebelah sana padat, nanti sebelah sana juga akan padat lagi. Kalau semuanya padat, nah ini bagaimana? Kita apa naik ke atas, apa kita gantung-gantung, semua gak jelas nih. Sekarang saya mau tanya dulu nih, jemaat itu bertumbuh karena siapa sih? Karena Tuhan. Kalau fokus kepada Tuhan, Tuhan yang akan datangkan jemaat kok. Kalau kita melayani buat Tuhan, Tuhan akan datangkan orang-orang datang ke tempat ini. Karena kenapa? Kebenaran disampaikan dengan jujur. Firman Tuhan berkata, biarlah kebenaran itu membela dengan dirinya sendiri. Nama Tuhan pasti dipermuliakan. Yang setuju katakan. Lompat yuk, 89. Yuk, 89. 1, 2, 3, ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat yang ke-9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak. Lihat, perhatikan ayat yang ke-8 pelan-pelan. 1, 2, 3, ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun artinya setiap melayani Tuhan sebagai anak Tuhan tidak berarti nggak ada masalah. Ada masalah tapi selalu ada jalan keluar. Kita baca sekali lagi ayat 8. 1, 2, 3, ya. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak, kami habis akal namun tidak putus. Ayat yang ke-9, 1, 2, 3, ya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Berapa tahun yang lalu ada retret di Puncak, perawat dari salah satu rumah sakit di Jakarta. Undang saya jadi satu pembicara. Acaranya hari Jumat sampai dengan hari Minggu pagi. Saya datang ke gereja ini, saya datang ke tempat retret ini di salah satu tempat di Puncak. Waktu saya datang ke sana, kok ini tempatnya sepi. Pesertanya berapa orang? Pak, orangnya udah datang Pak, ada di lantai 2 Pak, saya ke lantai 2. Pesertanya berapa orang? 9 orang. Jadi retret hanya yang hadir 9 orang. Saya bilang hanya ini doang, iya. Loh, pembina kalian mana? Pembinanya lagi sakit Kak. Rundown acara lupa buat Kak. Nah loh. Jadi pembinanya siapa? Kakak aja. Rundown siapa yang buat? Kakak juga yang buat. Nah loh, ini saya bingung nih. Pembicara tamu ngatur jadwal semua, ngatur acara. Wah ini bahaya nih. Kak tenang Kak, 6 orang lagi on the way naik ke atas. Jadi saya yang buat acara buat besoknya apa? Saya yang buat sendiri loh. Bagus nih. Udah diundang, kita yang jadi panitia, kita yang ngurus semua. Parah nih. 15 orang datang, sisa 15 orang nih. Besok pagi bangun jam 4:30, olahraga sebentar, terus kemudian kita ada mandi, bukan mandi bareng-bareng ya, mandi sendiri-sendiri, terus kemudian kita ada devotion sama-sama, makan pagi buat ibadah, begitu. Sore hari KKR, waktu KKR selesai, 15 orang saya khotbah di tengah 15 orang. Khotbah saya tetap semangat saudara. Waktu saya khotbah di tengah-tengah mereka, waktu saya khotbah begitu, tak. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus, Tuhan jamah hati mereka. 15-15 saya terima Tuhan Yesus. Tapi saya curiga sama yang satu perempuan ini. Di depan mata saya persis, matanya bolak-balik dia. Muter kayak Bola matanya itu kayak muter.
tapi dia lidahnya julur keluar. Saya bilang ini pasti kerasukan setan nih. Saya tengking dalam nama Yesus, dia lemas dia. Matanya udah gak begitu, gak mondar-mandir gitu, tapi lidahnya udah mulai keluar masuk nih. Di sampingnya dia langsung bilangnya begini, Pak, ini gak kerasukan setan Pak, ini kena emah. Ih kena emah. Saya yang pendeta. Emah, ini emah. Dia ngatur lagi. Ini kerasukan setan, enggak Pak, emah. Jadi saya doain, udah mulai lemas nih. Tenang nih, tapi saya lihat matanya masih kosong. Tapi saya harus ngobrol ke atas, ada pelayanan. Saya bilang oke, kalau ada apa-apa telepon saya. Saya udah tinggalkan lokasi itu. Gak lama saya pergi setengah jam di telepon. Pak Pendeta balik Pak, kenapa? Kerasukan setan Pak, jadi 10 orang. Katanya emah kali emah. Saya balik ke sana, saya datang loh, kasihan loh. 10 orang kerasukan setan loh. Waktu 10 orang itu kerasukan setan, tinggal 5 orang kan. Saya bilang, yuk kita minta berdoa, Tuhan kuduskan kita yuk. Oke. Saya suruh mereka nyanyi, dalam nama Yesus, ada kemenangan, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Waktu kita nyanyi begitu, itu setan berarti, wah, dalam nama Tuhan, wah, semua teriak. Itu hebat ya, tanpa ditengking, lewat pujian yang lahir dari hati, Allah bertata di atas pujian. Mereka satu-satu dipulihkan, 10 orang dipulihkan. Semua menangis luar biasa loh. Mereka bilang baru kami melihat kebaikan Tuhan luar biasa. Hari ini saya mau sampaikan, Tuhan selalu mengutus malaikat menjaga dalam hidupmu. Usahamu banyak orang yang iri, tapi saya mau sampaikan, di mana usahamu bekerja, kamu bekerja, perusahaan, toko, dimanapun ada malaikat Tuhan yang menjaga. Rumah tanggamu ada malaikat yang menjaga. Di kendaraanmu ada malaikat jaga. Dalam kondisi krisis ekonomi seperti ini saya mau sampaikan. Orang benar kerja apapun pasti diberkati Tuhan. Karena apa yang dikerjakan itu yang pasti diberkati Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan malaikat Tuhan menjaga kita setiap saat. Orang yang melayani Tuhan pasti dijaga oleh malaikat Tuhan. Yang setuju katakan. Terakhir ayat yang ke-15. Habis. Ayat 15 kita akan baca yuk. Ayat 15, 1, 2, dan 3, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan. Hari ini kita melayani jiwa bertambah, orang yang mengenal Tuhan makin bertambah, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan mampu untuk membuat segala sesuatu. Jemaat Tuhan, saya mau sampaikan, di tengah situasi saat ini, kita hanya bisa katakan satu kata, bergantung penuh pada Tuhan. Serahkan hidup pada Tuhan, Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.